Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu Sambalu. Selamat bertemu kembali dalam acara podcast bersama anggota legislator DPRD Kota Makassar. Ya, Sambalu, acara ini hadir episode demi episode. Dan ini mungkin juga Sambalu nantikan kapan wakil saya tampil lagi di layar podcastnya Gamasi dan di Radio Gamasi 105,9 FM. Nah, Sambalu yang ada di luar daerah yang mendengarkan by streaming, kami ucapkan selamat bergabung juga. Dan kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di 0811 411 059. Tanya Maki by chat ya, di nomor itu SMS maupun WA chat ataupun nanti di komen ya Sambalu. Kalau podcastnya Gamasi itu Gamasi FM official. Sambalu bisa lihat yang mana yang menjadi wakil-wakil rakyat andalanta di acara itu. Ya, Uni langsung saja, siapa yang tidak kenal ibu kita ini, bunda kita yang di samping ini ya. Uni langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Senang sekali. Dulu Bunda Apiati Amin Sam ini tidak ada yang tidak kenal. 2 periode ya sebagai ibu daerah kita, daerah Sulawesi Selatan. Tapi kita tidak berbicara tentang itu. Itu bagian dari masa lalu yang indah yang akan dilanjutkan dengan cerita hari ini. Nah, Ibu ya, kita temani Ibu, kita menemani Bunda Apiati berjuang yang dulu bersama Bapak, sekarang berjuang ya untuk membela kepentingan rakyat. Nah, Ibu atau nama lengkapnya Ibu Apiati Kamaludin ya Bu? Iya, boleh. Ya. Ya, Uni kasih salam dulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dan salam sehat. Sukses selalu. Iya, bahagia sekali sampai tidak tahu mau berkata apa. Iya. Kemudian Ibu Apiati Amin Sam, nama lengkap beliau Ibu Apiati Kamaludin Amin Sam ya. Jadi nama ini melekat sama Ibu Apiati dan berada di Partai Golkar. Nah, beliau adalah pengawal 3 bidang tugas. Kita tahu tugas DPRD itu amanah yang lumayan berat, berada di bahu seorang Sri Kandi ya. Salah seorang dari 13 Sri Kandi di DPRD Kota Makassar. Nah, dari Dapil 1 Rapocini Ujung Pandang Makassar. Nah, Sambalu yang ada di wilayah sana maupun wilayah Makassar secara umum bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman beliau, harapan beliau, cita-cita beliau. Ya, langsung saja. Bu, Uni mau tanya, tidak lelah-lelahnya Ibu sekolah? Iya. Sampai S3 Bu ya? Iya. Itu Alhamdulillah. Terakhir kapan itu ya S3-nya Ibu dapatkan? 2012. 2012, luar biasa. Jadi itu Bapak masih ada kan? Masih ada. Jadi Ibu minta izin ke Bapak? Iya. Dan memang beliau senang kalau saya beraktivitas, dalam arti bahwa kehidupan sehari-hari itu jangan kosong, dalam arti bahwa harus ada yang kita lakukan, dalam arti bahwa asas manfaat baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain juga. Iya, artinya biasa. Kan kita ingin bagaimana kita mengabdikan diri kepada masyarakat, tetapi dengan melalui tentu harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Olehnya itu saya tidak berhenti berpendidikan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang fungsional ataupun organisasi sosial. Fungsional itu adalah artinya kalau suami punya jabatan, secara otomatis istri harus juga sebagai memimpin organisasi. Kalau organisasi sosial masyarakat adalah itu dari pribadi saya sendiri langsung untuk menyukai apa yang saya diberikan kepercayaan dari orang lain untuk memimpin organisasi. Luar biasa ya. Jadi itu S3 di tahun 2012. Iya, Bapak masih mendampingi Ibu, masih ada ya waktu masih itu. Memberi bimbingan, petunjuk dan motivasi, semangat. Artinya bagaimana agar supaya akhir dari semua kegiatan itu ada asas manfaat untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
Itu Ibu masih rektor Pepabri Masih rektor, masih iya. rektor Saya, waktu iya, itu ya. iya. Jadi membawahi Pepabri ya Sambalu. Ada juga pada saat saya masih di S2, saya pejabat pemerintah Kota Makassar. Iya. Waktu itu saya menjadi kepala dinas keindahan kota dan pemakaman, dan kemudian saya kepala dinas pertanian. Saya juga sempat ditunjuk sebagai ketua badan pengawas perusahaan parkir, perusahaan terminal, perusahaan pasar. Oh, Alhamdulillah. banyak Ya, sekali setelah ya. itu saya selesai dalam dinas-dinas yang saya pimpin, saya beralih ke menjadi asisten. Iya. Asisten saya duduk tiga. Asisten sumber daya, asisten administrasi, dan asisten pemberdayaan perempuan. Wow, Ya. banyak sekali pengalaman Banyak sekali, Ibu iya. ya, lintas bidang semuanya Iya, ya. Ini sambil iya. pendidikan, menikmati pendidikan Iya. sambil jalan. Dan saya juga pada saat itu, walaupun saya sebagai pejabat pemerintah, tetapi waktu luang saya bisa juga melakukan kegiatan dosen. Saya mengajar di beberapa universitas, termasuk Unismu, Satria, Iya. UIT, dan Pepabri, dan juga di institusi koperasi. Wow. Iya. Bu, bagi waktunya bagaimana, Bu? Ya, tergantung dari saya bagaimana Iya, iya. maksudnya bisa mampu ke sana ke sini, lihat waktunya, Iya. schedule-nya memang yang sudah ditentukan, saya atur sedemikian rupa. Saya selesaikan pekerjaan saya dulu di kantor, baru kemudian saya jalan. Jalan pun itu saya atur sedemikian rupa untuk bisa selesai dan bisa kembali apel di kantor. Luar biasa ya. Iya. Setelah Purna Bakti Iya. masih berbakti, Masih berbakti terus, ya, terus, ini. iya. Luar biasa ya, Sambalu ini Iya. Ibu yang unik, kagumi sekali dari dulu ya. Iya. Mungkin Sambalu juga mengagumi beliau karena suksesnya seorang laki-laki, ada perempuan yang hebat di baliknya, Iya. ya, di sampingnya. Itu tidak bisa kita tutupi itu. Nah, Pak Amin Sam menduduki dari ketua DPRD, Dari lalu, bupati, bupati, tentara dulu, wah, tentara militer dulu, ya, militer, ke bupati, luar biasa. terus kemudian ketua DPRD, ketua partai, gubernur, Wow, ya, jadi alhamdulillah. itu. Nah, sampai di puncak di daerah kita ini. Nah, sekarang Ibu juga tidak berhenti ya Ya. untuk mengabdi. Tabe, Bu, Purna Bakti tahun berapa, Bu? Saya tahun 2012. 2012 Iya. juga. Jadi Iya, pernah bakti. Jadi makanya saya sekarang pimpin ketua Purna Bakti ketua PWRI. Purna Bakti. Jadi 11 tahun ini Sambalu mengisi waktu terus bersama Iya, rakyat. betul. Tabe Ibu, selama Ibu melakukan sosper, kundapil, silaturahmi, reses, iya. atau musrembang, Terus, ya iya, banyak sekali ya iya, kegiatan yang hubungannya dengan perjalanan masyarakat. konsultasi, Iya. koordinasi, Iya. dan sebagainya. Apa yang Ibu dapatkan banyak Ya, itu? banyak sekali. Artinya begini, Iya. bahwa memang suatu kewajiban bagi anggota DPRD di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyebaran luasan atau sosper daripada Iya. produk hukum yang telah dibuat oleh pihak pemerintah bersama anggota DPRD. Dalam arti bahwa kita ingin memperlihatkan masyarakat bahwa DPRD, anggota DPRD itu memiliki tanggung jawab yang besar, memberikan perhatian kepada masyarakat. Olehnya itu perlu penyebaran luasan melalui sosper. Karena apa? Itu adalah merupakan acuan untuk bagi masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Contoh saja, misalkan perlindungan anak. Orang tua itu harus bisa melakukan pemberian perhatian kepada anak-anak yang wajar. Ya. Iya. Tidak mengeksploitasi anak-anak, menyuruh anak-anak untuk memberikan suatu hasil ekonomi untuk pendapatan keluarga, dan juga harus melindungi anak, kewajiban dan haknya harus diberikan. Dan tentu kita inginkan bagaimana generasi penerus itu akan bisa nantinya menjadi pemimpin, pengganti estafet kepemimpinan yang sekarang seperti itu. Jadi banyak lagi masalah rumah kos. Iya. Rumah kos itu sangat penting. Walaupun mereka membangun rumah kos itu kan dia mendapat izin mendirikan Iya. bangunan. Tetapi tidak berarti bahwa pada saat dia ingin melakukan kegiatan usaha dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan, tentu dia harus dapat izin Iya. izin dari tetangga, kiri kanan, muka belakang. Kemudian ketiga untuk komitmen dengan masyarakat bahwa dia harus punya area untuk penentukan parkir dan sebagainya. Terus kemudian dia harus mendapat izin, ya, izin retribusi untuk atau pajak untuk izin membangun kos. Tetapi risikonya memang banyak sekali, masih banyak pihak pemerintah tidak melakukan pengawasan, sehingga ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, terjadi konflik antara yang tinggal di kos itu dengan antar kamar kos, dan juga dengan tetangga. Iya. Karena misalkan ada penghuni dalam satu kamar rumah kos membunyikan
radio atau televisi yang sangat besar, Iya. yang tentu mengganggu bagi tetangga, tetangga marah. Akhirnya itu harus bagaimana kita sampaikan kepada ketua RW atau ketua RT atau lurah untuk bisa menyampaikan bahwa ya kalau mau menghidupkan televisi jangan terlalu besar volumenya, karena itu mengganggu. Kedua, tidak boleh menerima tamu, karena tamu itu harus ditempatkan di ruangan tamu. Iya. Karena dikhawatirkan ada hal-hal yang melanggar norma-norma agama seperti Iya. itu. Nah, kemudian Sampai ada lagi. sedetil itu Ibu Iya, ya diatur ya. termasuk pendidikan. Iya. Pendidikan memang pihak pemerintah itu berusaha untuk bagaimana menyenangkan bagi masyarakatnya, yaitu memfasilitasi sekolah, pendidikan, baik tingkat SD, SMP, tetapi SMA adalah bukan domain kita, adalah domain provinsi. Nah, sekarang ini pihak pemerintah ini bagaimana anak-anak harus sekolah semua. Tidak boleh tidak ada yang sekolah, tetapi ya resikonya pemerintah harus menyiapkan prasarana-sarana. Iya. Sekarang ini kan banyak orang tua mengeluhkan tentang masalah zona. Iya, Padahal zonasi. zona itu penting, bagus. Artinya jangan sampai anak kita sekolah terlalu jauh, Iya. haruslah dizonain. Tetapi ada keluhan, ada terjadi bahwa ternyata zona itu tidak benar, ada yang merekayasa sehingga dia tadinya punya kartu keluarga, tinggal di tempat A, tetapi dia ke tempat B untuk agar supaya diterima di sekolah itu, karena bisa anak-anak Anaknya ya. senang ya, Baik. senang dengan sekolah itu sehingga merekayasa. Tetapi memang banyak kekurangan, banyak kelebihannya tentang penentuan zona. Baik. Nah, Sambalu yang mau tanya ya dari penjelasannya Ibu Apiati Bunda kita, Sambalu boleh chat ya, chat ke 0811 411 059. Komen juga boleh ya. Iya. Silahkan komen ataupun di SMS jadul masih boleh juga ya, silahkan. Uni mau lanjut lagi tentang Reses. Iya, ya reses. Emang Ini reses, tadi iya. ada hal detil-detil ya tentang rumah kos, sampai sedetil itu dibahas. Iya. Dan adakah kriteria lainnya Bu? Misalnya apakah sama untuk rumah kos yang sedikit kamarnya dengan yang banyak kamarnya? Enggak ada ya? Sama ke aturannya Ya, atau bagaimana sama aturannya. Bu? Sama Bahwa aturannya tetap ya. mengikuti aturan-aturan untuk menertibkan dan mengamankan di daerah wilayah di mana letaknya kos itu. Iya. Kemudian ini bekerja sama dengan OPD mana Bu kalau rumah kos ini? Kalau Pendapatan OPD itu Bapenda? Bapenda. Badan pendapatan Iya, ya? daerah. Ya, Tugas jadi mereka melakukan pengawasan dan termasuk juga untuk mendirikan izin bangunan. Iya. Walaupun pada saat itu tidak dicatatkan bahwa dia akan mendirikan kos untuk membuat kos, Iya. hanya mendirikan bangunan. Iya. Itu memang tata ruang. baik. yang memberikan Jadi bidang izin. itu ya. Iya. Ibu di komisi Pertama saya dulu di tahun pertama saya di komisi A, karena Komisi satu-satunya saya adalah orang pemerintahan. Iya, iya, iya. yang iya. lain Jadi bukan pemerintahan. sekarang di komisi Saya di Mas, komisi D. di komisi D Kesra. Kesra. Kesra ya, kesejahteraan. Komisi D itu mitranya 13. Oke. Ya, termasuk Baik. kesehatan, pendidikan, sosial. Iya, Ya. iya, iya. Ini Sambalu, kita kembali lagi pada pertanyaan ini. Pertanyaan dua kata sama Bunda kita ya, Bunda Apiati. Ini ada dua kata Bu. Iya. Ibu mau memprioritaskan kata yang mana? Ini pendidikan, kesejahteraan. Kesejahteraan Iya. ya. Jadi Iya. Ibu merasa perlu menggarisbawahi kesejahteraan. Ya, Silakan Bu artinya, alasannya. Artinya kesejahteraan itu sudah mencakup pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Ya, kalau masyarakat kita inginkan sejahtera, tentu harus memiliki pendidikan. Ya, memiliki pendidikan, kemudian arahnya untuk bagaimana upaya dalam meningkatkan pendapatannya dengan melalui ekonomi. Oke. Nah, kemudian aspek sosialnya, dia Iya. harus sehat, ya, dia harus sehat, dia harus aman, dia harus bagaimana bisa mampu mengendalikan diri dan bisa mampu melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Oh, Dan kondisinya harus selalu sehat Oh. dan lingkungannya aman, Iya, seperti itu. seperti itu. Itulah kesejahteraan rakyat. iya, iya. Artinya sejahtera itu relatif memang, relatif di dalam menilai. Ada orang mengatakan bahwa sejahtera itu kalau rumahnya besar, Iya. sejahtera itu apabila dia pendapatannya tinggi, Iya. kerja lah, Iya. ya dalam arti begitu. Kemudian kalau dia sejahtera, kalau kita lihat dia punya mobil, tapi tidak bisa kita Iya, menilai itu. menilai Olehnya itu kita ya. pernah satu kali ada yang datang mengeluh karena dia nggak dapat bantuan sosial, ya seperti raskin dan sebagainya. Itu memang pendata
dia lihat rumahnya, dia tidak mau masuk lagi, dia sudah kategorikan ini orang mampu, nggak dapat. Dilihat casingnya saja Bu ya. Dilihat casingnya aja, padahal belum tentu rumahnya bagus, tetapi orang di dalam penghuninya itu tidak ada kerjanya, tidak ada pendapatan, jadi dia ada kategori miskin. Memang mungkin pada saat yang lalu dia punya kerja, tapi pensiun, ya, ataukah pada saat itu dia masih muda, dia bisa bekerja mencari pendapatan. Ternyata setelah itu tidak bisa karena dia sakit. Akhirnya apa? Dia kategori miskin. Itu menurut pendapat saya. Kalau jadi orang lain di situ harus dinilai Bu ya keadilan untuk melihat kesejahteraan. Silahkan Sambalu simpulkan ya. Ini penjelasan Bunda Apiati. Uni mau tanya lagi nih Bu, santai sekali. Ibu Uni ketemu dulu itu 2014, kemudian 2011, 2004. Sampai sekarang tidak jauh beda. Ini. Enggak lah, penglihatannya aja. Iya, 2004 sampai 2007 Uni anak buahnya Bapak di kantor gubernur waktu itu. Uni selalu ketemu Ibu dari dulu sampai sekarang. Ini bagi resepnya kepada generasi muda, kenapa bisa awet? Bagaimana bisa awet? Bagaimana bisa energik terus, Bu? Ini harus ditahu ini Sambalu. Silakan Ibu. Artinya memang kita punya konsep ya, konsep diri di dalam memelihara diri, tentu harus bagaimana menjaga agar supaya sehat. Sehat itu relatif di dalam mengatakan bahwa kita sehat, ternyata tidak sehat, sakit. Tetapi tampilannya, kalau misalkan dia tampil bisa masih jalan, masih kecepatannya agak sedikit cepat gitu, ataukah bagaimana dilihat dari form tubuhnya, kalau jalan dia masih bagus, masih tegap, kemudian yang lain-lain ya. Tapi memang begitu, orang mengatakan bahwa apa sih resepnya? Tergantung kita. Kalau senang pasti senang, enak, pasti awet, karena nggak ada dipikir. Artinya konsepnya bahwa kenapa harus kita berpikir, kita jalan aja. Kalau ada masalah kita selesaikan, cari solusinya. Kalau kita bahagia ya kita senangkan orang lain juga. Gitu. Jadi mencari teman, silaturahmi itu paling membahagiakan dan mendukung kesehatan kita bagus. Kenapa? Kita kumpul, kita bercerita, berkomunikasi, mendapat sesuatu yang berharga untuk kita lakukan. Nah, senang lagi. Berarti luar biasa. Dan berdoa. Berdoa, jangan lupa berdoa ya. Itu resepnya Sambalu ya. Jadi senang, berkumpul, silaturahmi, kemudian membagi manfaat dengan yang lain. Kebersamaan dipupuk ya, orang yang tidak kita lihat tidak ekonominya lemah dan tidak ada, tetap kita kebersamaan sama-sama. Baik. Bu, ini Ibu punya cucu kan ada ya, berapa orang? 5 cucu saya. 5 ya, lumayan. Ini Ibu Bunda Apiati punya 5 cucu. Anak-anak bagaimana Ibu selama Ibu terjun di dunia politisi? Apakah ada dibilang Bunda istirahat nih? Ada enggak bilang begitu atau sudah melarang? Bagaimana? Yang selalu diingatkan jaga kesehatannya, Ibu. Jangan terlalu capek. Ya, walaupun semangatnya tinggi, tetapi ingat ada juga batas-batas energi yang kita keluarkan itu ada batasannya. Jangan banyak berpikir, santai aja. Saya tetap santai dari dulu, saya santai selalu begitu. Tergantung hati saya, semangat saya, niat saya. Alhamdulillah itulah yang membuat saya selalu kelihatan energik gitu, semangat. Mudah-mudahan ditulari banyak-banyak energinya. Makasih Ibu. Kita coba baca dulu ya. Ini baca beberapa pertanyaan Sambalu. Nah, ini ada yang tanya, Bu. Coba ya, kita lihat ini. Assalamualaikum Bunda, semangat terus katanya ya. Alhamdulillah, harus semangat. Kalau nggak semangat gimana dong? Ini dari Ibu Ati. Ibu Ati katanya senang lihat Bunda Apiati. Mau tanya ini Bunda, apa bedanya? Ibu dulu pernah jadi 01 Sulawesi Selatan, ya perempuan 01 di Sulawesi Selatan, ya mendampingi Pak Amin Sam maksudnya. Nah sekarang ini menjadi Serikandi di DPR, apa bedanya itu Bunda gitu? Ya silakan. Menjadi istri yang suaminya punya tanggung jawab ya yang besar sebagai pelaku penguasaan di tingkat 1 Sulawesi Selatan.
tentu berbeda dengan saya selama sekarang menjadi anggota DPRD. Kalau menjadi istri pejabat gubernur itu harus hati-hati. Semua harus aspek yang ada di dalam kegiatan sehari-hari itu kita harus jaga. Artinya bagaimana agar supaya Bapak Pak Amin Sam pada saat masih hidup itu disemangat. Kedua, pikirannya tidak terganggu. Ketiga, aktivitasnya juga tidak terganggu. Keempat, yang penting saya sebagai istri harus selalu melakukan pengawasan dalam arti bahwa dia tidak boleh terlalu capek, beliau tidak boleh terlalu banyak makan, beliau tidak boleh terlalu stres, beliau tidak boleh tidak istirahat, harus istirahat dan harus berolahraga. Itu yang saya selalu lakukan pengawasan untuk itu. Tetapi hal-hal yang lain, kalau beliau sibuk, saya juga harus sibuk mencari kegiatan olahraga, kegiatan organisasi, saya isi kegiatan-kegiatan untuk kepentingan perempuan. Olehnya itu saya tidak pernah nganggur, karena pada saat itu saya masih kerja, saya memimpin organisasi, saya juga sebagai istri seorang gubernur harus semua combine, saya bisa atur sedemikian rupa untuk bisa saya lakukan kegiatan-kegiatan itu sehingga menunjang tugas Bapak, menunjang tugas saya sendiri. Begitu ya. Jadi sekarang tentu sudah beda ya. Ini Ibu banyak-banyak mendengarkan keluhan. Nah, ini sekarang. Jadi berbeda sekarang. Kita sekarang ini punya fungsi ya, tugas pokok semua untuk anggota DPR sebagai legislasi, pengawasan ya, terus bagaimana memikirkan anggaran untuk bagi masyarakat melalui pemerintah Kota Makassar. Dalam arti bahwa kalau kita mengadakan seperti kunjungan, koordinasi kemana untuk mendapatkan masukan-masukan atau mendapatkan referensi di dalam rangka kita misalkan mau menyusun perda, mau sarankan kepada dinas-dinas yang menjadikan mitra kita seperti dinas kesehatan, bagaimana cara daerah lain bisa melayani masyarakat dan tidak ada masalah. Itu yang kita dapatkan, kita berikan lagi kepada dinas yang terkait yang sebagai mitra kita. Kemudian kedua, masalah reses. Reses itu adalah kita tugasnya adalah untuk menerima aspirasi, ya. Apa masalah-masalah mereka. Setelah itu kita tampung. Nah, itu kita bicarakan bersama dengan teman-teman, teman dalam komisi maupun antar komisi agar supaya combine ya. Artinya kalau ini kita punya tugas, itu adalah keterkaitan tugasnya komisi lain. Nah, akhirnya terwujud. Alhamdulillah semua, ada juga beberapa yang tidak terpenuhi. Karena memang aspirasi itu tidak semudah pikiran kita bahwa akan dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah kan budgetnya terbatas, ya. Sudah dibagi-bagi, distribusi, dan pada saat Rakorbank itu memang ada skornya, nilainya. Mana yang diprioritaskan, ini dulu, ini. Walaupun semua masalah, tetapi harus dikaji karena dananya, anggarannya pemerintah itu terbatas. Banyak infrastruktur yang harus dipenuhi, harus dibiayai. Belum lagi kepentingan-kepentingan lain untuk bagi sumber daya manusia, baik untuk yang kesehatan dan sebagainya. Belum lagi untuk jalan, belum lagi untuk drainase. Belum lagi kalau musim hujan dan kemarau. Baik. Wow. Jadi luar biasa ya. Ibu, kemarin Ibu berada di Dapil 1 Rapocini, Ujung Pandang, Makassar. Ini Ibu rencana lanjut lagi? Insya Allah, seizin Allah. Seizin Allah ya. Jadi lanjut lagi Bunda Apiati ini di dapil yang sama. Dapil yang sama ya. Rapocini, Ujung Pandang, Makassar. Nah, ini 4 tahun menjelang 5 tahun kan sudah chemistry-nya bagus ya Bu. Mudah-mudahan ke depan semakin melekat lagi chemistry-nya. Kalau Allah sudah wujudkan cita-cita. Apa yang Ibu rencanakan ke depan ini yang belum sempat kemarin atau masih sedikit disinggung, ingin dilanjutkan ke depan supaya Sambalu kita tahu Bu. Warga Rapocini, warga Ujung Pandang dan Makassar, bisa tahu. Silakan Bu. Masalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan. Kita ingin bagaimana mereka sejahtera. Olehnya itu upaya-upaya ke depan kita melangkah dengan memohon kepada pihak pemerintah bersama-sama berpikir ya apa saja program yang kita lakukan agar supaya masyarakat itu bisa sejahtera. Dalam arti bagaimana kalau misalkan yang masih kategori prasejahtera, sejahtera, ada yang sangat miskin, tetapi setelah dilakukan upaya pemerintah itu bagaimana memberi agar supaya dilakukan pemberdayaan masyarakat, mampu, dia punya kemampuan, punya ilmu, punya modal, investasi dibeli oleh pemerintah, dia punya keterampilan, dia punya kesehatan bagus dan sebagainya. Nah, itu memang terpadu ya. Ya kita harapkan selalu bagi semua mitra
bagaimana menjalankan program-program yang ada di OPD atau dinas-dinas itu harus terpadu. Kalau nggak terpadu, kalau satu saja kasih keterampilan, tidak kasih modal. Nah, itu dia. kemudian lagi dipelihara kesehatannya, tetapi rumahnya tidak layak. Nah, coba, kan begitu. Terus kemudian aspek sosialnya yang lain-lain, budayanya masyarakat di situ, waduh, selalu ribut. Nah, pihak pemerintah atau lurah kecamatan itu harus bagaimana memperbaiki supaya aman bersama-sama dengan mitra yang lain ya, seperti polisi, Binmas, terus kemudian Satpol PP dan sebagainya. Itu yang kita harapkan agar supaya ke depan seperti itu yang inginkan. Karena sekarang kita lihat masih strata jumlah besar strata masih di bawah ya. Walaupun sudah ada kartu sejahtera, masih ada pada saat kita reses, Bu, saya nggak dapat kartu sejahtera, saya mau berobat tidak ada kartu saya. Belum lagi kalau puskesmas memberi pelayanan, kalau dilihat kita pakaiannya nggak bagus, kita nggak dilayani. Dan pernah satu kali, saya pada saat itu memberi modal kepada mereka. Saya pergi cek, modalnya dipakai apa, Dek? Sudah, Bu, modalnya ini. Terus kedua saya datang lagi, modalnya sudah menguntungkan nggak? Enggak, Bu, untungnya saya beli lipstik. Saya mau seperti ibu pakai lipstik. Oke. Saya pergi lagi, melangkah lagi cari. Pas ibunya lagi payet, anaknya di meja, demam. Terus saya tanya, kok anaknya sudah demam? Ini kira-kira pasti 40 loh temperatur tubuhnya. Saya bilang begitu, suhu tubuhnya sekian. Kenapa nggak dibawa? Bu, kalau saya tidak dapat dulu hasilnya ini, saya payet ini, saya nggak bisa bawa ke rumah sakit, ke puskesmas. Kenapa? Nanti saya nggak dapat layanan. Langsung saya ke puskesmas. Tegur, saya bilang, ini harus dilayani. Harus dilayani siapapun dia, itu haknya. Anda harus mulai pelayanan, tidak boleh tidak. Anda akan kena sanksi kalau apabila tidak memberi pelayanan. Enggak, Bu, kita layani ini. Hanya dia merasa bahwa selalu di nomor dua kan. Enggak, lihat situasinya. Kalau anak itu sudah temperaturnya tinggi, layani cepat. Kalau mati gimana? Anda yang disalahkan. Gitu. Alhamdulillah seperti itu masih mau ditingkatkan itu kesejahteraannya. Iya, Ibu tadi singgung itu berarti Ibu konsen juga ke petugas perawatnya, Bu ya. Nah, ini ke depan Ibu berharap seperti apa perawat-perawat kita itu? Tadi itu sekarang kan banyak rencana pimpinan pemerintahan mengatakan bahwa akan menerima. Ada saran dari beberapa anggota dewan mengatakan bahwa perlu tambah-tambah petugas perawat. Tetapi saya bilang harus dikaji dulu kebutuhan puskesmas itu apa saja. Jangan hanya menerima sementara disiplin ilmunya tidak di situ. Berarti hanya menganggur di situ, dikasih gaji mubazir, nggak ada nilai tambah daripada puskesmas. Jadi kita harap seperti itu. Itu banyak. Jadi banyak aspek kesejahteraan itu yang perlu kita perhatikan seperti itu. Iya, Sambalu bisa ditangkap ya. Banyak hal yang sangat-sangat positif yang kita dapatkan dari Bunda Apiati yang terus berjuang untuk kita. Nah, sekarang Bu, Ibu mau sampaikan closing apa? Karena kita ingin lama-lama ini rasanya. Karena asik sekali kita punya bincang-bincang. Silahkan closingnya untuk. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya sangat terima kasih kepada Ibu dari Gamasi yang telah memberi waktu saya kesempatan untuk bisa memberikan sesuatu. Tentu saya ingin menuangkan untuk pencitraan untuk saya ya, dalam arti bahwa tugas tanggung jawab sebagai anggota DPRD itu sangat besar. Tidak hanya bergaya bahwa kita ini sebagai anggota DPRD, tetapi bagaimana tugas tanggung jawab sebagai anggota DPRD harus kita tampilkan dan kita suarakan dan kita harus perlihatkan kepada masyarakat supaya masyarakat pencitraan untuk anggota DPR itu memang sudah seperti itu. Baik. Sambalu, mari kita temani ya Bunda Apiati berjuang ya untuk wilayah Dapil 1 Rapocini Ujung Pandang Makassar. Nah, kita dukung Sri Kandi kita yang sudah sangat merakyat sekali, sudah sangat dekat dengan kita untuk terus berjuang membela kepentingan dan kebutuhan rakyat, khususnya Dapil 1 Rapocini Ujung Pandang dan Makassar. Semoga sukses selalu Ibu. Mohon dukungannya kepada masyarakat semua. Saya harapkan untuk bisa mendapat kesempatan, peluang besar untuk saya mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.